Sobat SP, hari ini saya ada di Villa Pintu Langit. Di sini kita bisa melihat pemandangan alam yang bagus dengan bukit-bukit, dan di sana ada Gunung Perahu yang sebetulnya kelihatan, namun pada saat ini karena kabut maka tidak kelihatan. Dan sebentar lagi kalau kita melihat ke sana nanti akan seperti langit yang tertutup oleh awan. Yuk ikuti dan saksikan video ini. Sobat SP, selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living, yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Villa Pintu Langit ini berjarak 7 km sebelum Candi Arjuna bila dari arah Wonosobo, atau 7 km setelah Candi Arjuna bila dari arah Batang atau dari arah utara. Dari villa ini nampak Gunung Perahu dan kita bisa menyaksikan sunrise atau matahari terbit. Pagi itu sekitar pukul 7 sudah banyak jeep-jeep yang terparkir untuk mengantarkan tamu ke tempat-tempat objek wisata. Biaya sewa villa di sini bervariasi. Untuk yang satu kamar 2 orang itu 700 sampai 800 ribu per malam. Untuk villa yang 2 kamar itu 1.200.000. Dan untuk villa yang 3 kamar ini 1.500.000. Tapi bila menginap di sini, Sobat SP sebaiknya menanyakan view-nya ya. Karena ada beberapa kamar yang pemandangannya itu genteng villa lainnya, kan sayang ya. Kebetulan saya sewa di kamar nomor 11 yang pemandangannya terbaik, katanya best view. Meski kamar ini cukup sederhana. Villa Pintu Langit ini punya spot untuk foto yang cukup instagramable. Sobat SP, saya hari ini jalan-jalan ke Dieng. Saya tidak menggunakan mobil pribadi karena kalau dengan mobil pribadi itu akan sulit ke sana kemari dan saya harus parkir. Dan hari ini saya menyewa jeep untuk saya mendatangi ke objek-objek wisata tadi. Hari ini saya menggunakan jeep, apa nih warnanya apa nih? Hijau Tosca ya. Yeah. Yang akan dikemudikan oleh Pak siapa? Perkenalkan, nama saya Imam Santoso dari driver Jeep Wisata Dieng. Tarif jeep wisata ini tergantung kepada tujuannya. Di sini dibagi pada zona 1, zona 2, dan zona 3. Tarifnya berkisar antara 600 sampai dengan 900 ribu. Karena di Dieng ini banyak sekali objek wisata, jadi terbagilah pada zona 1, 2, dan 3 tersebut. Kita bisa mencari informasi kepada mereka yang menyewakan jeep ini. Saya menyarankan kalau ke objek wisata di Dieng lebih baik menggunakan jeep karena kita tidak perlu mencari parkir yang cukup susah. Kemudian juga ada beberapa jalanan yang jelek ya, jadi kasihan mobil kita. Dan di sini Pak sopir itu bisa menjadi guide dan sekaligus menjadi tukang foto kita. Perjalanan pertama saya ke Candi Arjuna yang berjarak 7 km dari villa yang saya sewa. Pemandangan kiri kanan cukup indah dan kelihatan kabut yang menambah serunya perjalanan ini. Kita sudah sampai pada titik 0 Dieng, berarti Candi Arjuna sudah dekat. Masuk Candi Arjuna ini kita harus bayar tiket 30.000 sekalian untuk objek wisata Kawah Sikidang. Pagi itu cukup banyak pengunjungnya karena hari itu hari libur panjang.
Candi Arjuna ini terdiri dari 5 candi kecil, yaitu Candi Arjuna sendiri, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Nah, jangan dibandingkan dengan Candi Prambanan, apalagi Candi Borobudur. Tapi kita lihat sejarahnya. Candi-candi ini dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, yaitu pada masa dinasti Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno. Setelah keluar dari candi ini, kita akan melewati jalan setapak seperti ini, dan nanti kita akan melihat deretan kios, souvenir, dan makanan. Sobat SB, kalau Sobat SB bepergian ke Dieng ataupun ke tempat wisata lainnya, jangan lupa kita belanja untuk membantu UMKM. Di sini tentunya pastinya murah. Kaos seperti ini hanya 60.000. Yang lain silahkan, yuk lihat ke dalam. Top. Selain kaos dewasa, di sini juga tersedia pakaian tidur untuk ibu-ibu dan kaos untuk anak-anak yang bagus untuk oleh-oleh anak maupun cucu kita. Kalau kesini jangan lupa beli keripik kentang, manisan karika atau carica ya ini ya, dan kopi yang memang hasil utama di daerah Dieng ini. Tempat wisata berikutnya adalah Kawah Sikidang. Sobat SB, ini Kawah Sikidang yang dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yuk kita lihat dari dekat. Kawah Sikidang itu berada pada ketinggian 2000 mdpl. Masyarakat setempat menyebut Kawah Sikidang, Kidang itu dalam bahasa Jawa yang artinya kijang. Jadi disebut Kidang itu karena kawahnya berpindah-pindah, suka lompat-lompat seperti kijang. Untuk mencapai Kawah Sikidang ini kita harus jalan ratusan meter. Tapi jangan takut karena kita melewati jembatan dari kayu sehingga jalanan pasti enak. Nah, ini Kawah Sikidangnya dari dekat. Objek wisata berikutnya itu Batu Ratapan Angin. Dari sini kita bisa melihat Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Objek wisata yang terakhir yaitu Bukit Sikunir. Wow, indah banget ya pemandangan ini, luar biasa. Nah, kita bisa melihat pemandangan ini hanya pada musim kemarau, yaitu pada bulan Juni sekarang ini sampai dengan Agustus nanti. Kalau Sobat SB kesini, jangan lupa mampir ke Mie Ongklok. Mie Ongklok adalah hidangan mie rebus tradisional khas Wonosobo, Jawa Tengah, yang disajikan dengan kuah kanji kental gurih, potongan kol, dan daun kucai. Hidangan Mie Ongklok ini biasanya disajikan bersama dengan tempe kemul dan berbagai macam sate, apakah itu sate kambing ataupun sate ayam. Saya juga baru pertama kali makan Mie Ongklok ini, ternyata sedap. Nah, inilah tadi perjalanan saya ke tempat wisata di Dieng. Sebenarnya masih banyak objek wisata lainnya, tapi karena saya hanya 1 hari, jadi hanya 4 tempat wisata yang saya kunjungi. Sobat SB, jika Sobat SB mau mengunjungi Dieng ini, recommended sekali. Dan bagi mereka yang dari Jakarta bisa melihat video saya sebelumnya bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Dieng.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya.